Hai hai hai, apa kabar teman-teman semua? Semoga hari ini lebih baik dari hari kemarin. Nah, jumpa lagi di The Baskoro Scale Up Podcast dengan acara Teh Manis Celoteh Masalah Bisnis. Oke, hari ini gue akan membahas tentang 9 amazing cash flow yang keempat. Nah, 9 amazing cash flow yang keempat adalah menghitung keuangan dengan benar. Ini kadang-kadang banyak kasus yang terjadi adalah eh, apalagi UKM ya, itu tergiur sama uang yang besar ketika usahanya sudah mulai sukses, dia abaikan untuk bukan diabaikan, maksudnya dia kurang concern sama perhitungan keuangan yang benarnya ini gitu. Jadi ya selisih-selisih dikit, oke lah, masih bisa bayar kok kita. Ada selisih-selisih dikit yang udahlah ditolerir. Nah, jadi jangan lakukan itu, ya. So, please jangan lakukan itu. Karena apa? Selisih itu pun harus dicari. Selisih itu harus dikontrol. Selisih itu juga merupakan sebuah controlling keuangan. Jadi, ketika kita menghitung keuangan dengan benar, entah itu pemasukan, entah itu pengeluaran, dari fixed cost, dari variable cost, dari eh, apalagi pengeluaran-pengeluaran yang sampai dengan pembagian pribadi. Nah, di episode sebelumnya itu udah saya jelaskan bahwa pertama pisahkan uang pribadi dengan uang usaha, ya. Yang kedua terus merencanakan penggunaan uang, gitu kan. Memang semua harus direncanain. Yang ketiga membuat buku catatan keuangan. Nah, yang keempat ini setelah kita membuat buku catatan keuangan, kita juga harus tahu menghitungnya dengan benar. Kenapa? Ketika kita tidak menghitungnya dengan benar, akan menjadi sebuah problem masalah di banyak hal masalahnya, ya. Apa saja ya, masalah yang akan terjadi? Masalah yang akan terjadi adalah tidak sinkron antara uang pembelian dengan produk atau bahan baku yang datang atau bahan baku yang disuplai. Itu bisa terjadi, gitu ya. Atau pembelanjaan penambahan mesin misalkan. Nah, itu juga akan terjadi. Yang lebih parahnya lagi adalah ketika kita tidak hitung keuangan usaha kita, bisnis kita dengan benar, yang akan terjadi adalah berurusan dengan masalah pajak. Dari barang yang kita jual berapa banyak, pendapatan yang kita dapatin berapa banyak, kita harus jual atau kita harus bayar pajak sekian persen. Ya. Nah, pajak itu wajib kita keluarin, wajib karena kita menjadi warga negara yang baik. Ya, biasanya ngomongnya kayak gitu. Cuman memang itu wajib karena kita sebagai pelaku bisnis, kita yang membuat negara ini memiliki devisa untuk negara, untuk fasilitas yang kita akan nikmatin gitu. Jadi dari pajak itu nanti akan berurusan karena kita tidak menghitung keuangannya dengan benar. Entah pemasukan, entah pengeluaran, entah eh, pengeluaran kita bagi dua, itu fixed cost dan variable cost, entah itu termin pembayaran, ya, entah itu barang yang bahan baku yang kita beli, mesin yang kita tambahin, atau biaya produksi yang kita naikin, atau penambahan karyawan. Nah, ketika kita tidak menghitung keuangan dengan benar, ketika kita ingin menambah karyawan, kita akan tetap merasa tidak mampu. Itu yang untuk karyawan. Padahal
ketika kita menambah karyawan, itu dengan cara kita melihat juga order yang masuk, permintaan yang masuk. Sehingga omset kita besar dan penambahan karyawannya juga harus kita lakukan. Supaya apa? Supaya waktu produksinya lebih cepat. Nah, ini akan kita bahas nanti di sesi berikutnya. Oke. Nah, jadi penghitungan keuangan dengan benar. Dengan benar ini lebih ke benar-benar spesifik pembuatan perhitungan keuangannya gitu. Jadi nggak sembarangan aja, ya udah beli. Banyak yang melakukan hal itu. Jadi beli aja deh barangnya, udahlah nggak apa-apa, masih ada kan, ada, ya udah beli aja gitu. Terus atau ya mau nambahin karyawan, bos mau nambahin karyawan nih, oh ya udah tambahin aja, lu butuh berapa, nggak gitu. Tapi oke, lu mau nambah karyawan, boleh kita lihat dulu kondisinya, memungkinkan nggak untuk menambah karyawan, memungkinkan nggak untuk beli bahan baku lebih banyak, memungkinkan nggak untuk biaya produksi yang kita naikin gitu. Sekarang kalau permintaannya sedikit, buat apa kita harus naikin biaya produksi, ya kan? Nah, perhitungan ini yang harus dilihat secara detail. Karena apa? Karena akan berimbas kepada pendapatan dari perusahaan itu, akan berimbas kepada eh, biaya yang harus dikeluarkan, dari balance nggak antara biaya yang masuk dengan biaya yang keluar gitu. Nah, kalau kita tidak perhitungan dengan baik, akhirnya apa? Akhirnya kita defisit, perusahaannya nggak untung, pemiliknya nggak untung, semuanya nggak punya duit. Nah, ini yang jadi problem. Makanya kenapa di poin keempat dari 9 amazing cash flow adalah hitung keuangan dengan benar. Nah, jadi buat perhitungannya dengan detail, dengan spesifik. Nah, kalau di dunia bisnis ada SMART, ya, measurable, terus reliable gitu kan. Nah, kapan waktunya, time boundnya kapan gitu. Nah, itu yang harus kita lakukan supaya perhitungan itu lebih baik. Ketika kita mau menambah karyawan, kita mau menambah bahan baku, kita mau menambah biaya produksi gitu ya. Nah, itu yang harus diperhitungkan dengan baik. So, supaya kita tidak ter apa ya, terbuang sia-sia gitu ya. Lakukan perhitungan itu secara benar dan spesifik. Yang tadi saya bilang smarter gitu ya. Smart boleh, smarter boleh. Jadi teman-teman harus membuat perhitungan keuangan dengan benar supaya tidak terjadi hal-hal yang tadi sudah saya jelasin. Oke? See you on the next episode. 9 amazing cash flow dari The Baskoro Scale Up Podcast. Celoteh masalah bisnis teh manis. See you. Bye bye.